Namaku Berlin, matahari baru saja turun dari paraduanya, jingga mereka di sela-sela gedung kota. Orang-orang berjalan pulang dengan langkah yang terburu-buru, sedangkan aku keluar dari toko buku langgananku dengan langkah yang lebih pelan. Di tanganku ada sebuah novel. Novel itu ditulis oleh seorang sahabatku, namanya Renata. Aku membalikkannya pelan. Di sampul belakangnya tertulis satu kalimat kecil. Untuk siapapun yang sedang mencari jalan pulang. Aku tersenyum. Renata memang selalu pandai menyembunyikan pelukan di balik kata-kata. Aku memasukkan novel itu ke dalam tas, lalu memesan ojek online untuk pulang. Sambil menunggu, aku menongak. Entah sudah berapa lama aku tidak benar-benar memenang langit malam. Bukan rembulan yang sedang kupikirkan, melainkan seseorang yang dulu pernah singgah di hatiku. Sudah 8 tahun lebih kalau aku tidak salah menghitungnya. Barangkali dia sudah menemukan bintangnya sendiri. Barangkali dia bahkan sudah lupa kalau aku pernah ada. Dan itu tidak apa-apa. Aku juga sedang belajar melakukan hal yang sama. Driver ojekku tiba. Aku duduk di jok belakang. Motor mulai melaju pelan membelah jalan yang sudah mulai dipenuhi cahaya lampu. Angin sore menyisir wajahku, membawa aroma kota yang perlahan mendingin. Dan entah kenapa kenangan itu datang lagi. Aku pernah menjadi seseorang yang kehilangan arah hanya karena kehilangan seseorang. Seperti banyak orang di luar sana, diputuskan tanpa pernah benar-benar tahu alasannya. Jangan bengong, Mbak, nanti kesambat. Lamunanku pecah, aku tertawa kecil. Nggak bengong kok, Mas. Oh ya, kalau gitu saya tadi nanya apa ya? Aku terdiam lalu kami sama-sama tertawa. Aneh ya, kadang orang asing justru bisa menarik kita kembali ke hari ini. Sedangkan kenangan selalu berusaha menyeret kita ke hari kemarin. Aku menaruh rasa hormat setinggi-tingginya pada keputusannya untuk pergi. Tapi aku justru lupa menghormati diriku sendiri. Aku membiarkan hari-hariku berantakan, membiarkan pikiranku terus kembali ke rumah yang sudah lama tidak berpenghuni. Sekarang kalau kupikir-pikir, yang paling melelahkan ternyata bukan kepergiannya, melainkan caraku yang terus mengetuk pintu yang bahkan sudah lama tak memiliki penghuni. Aku pernah berkata pada diriku sendiri, aku tidak ingin jatuh cinta lagi. Padahal, yang sebenarnya ku hindari bukan cinta, melainkan rasa kehilangan. Pasti lagi capek kerja ya, Mbak? Suara driver itu kembali memecah lamunanku. Hahaha, mungkin. Saya juga kalau lagi stres suka ketawa sendiri, Mbak. Berarti sekarang lagi stres, Mas. 50-50. Aku kembali tertawa. Lalu sadar sudah lama sekali aku tidak tertawa setulus itu. Motor terus melaju. Gedung-gedung perlahan berganti menjadi deretan rumah. Lampu-lampu teras mulai menyala satu persatu. Entah kenapa aku merasa hidup juga seperti perjalanan ini. Kita tidak pernah benar-benar bisa memutar balik jalan. Yang bisa kita lakukan hanya terus melaju sampai tiba di tujuan berikutnya. Hari ini kurasa sudah cukup. Aku tidak ingin lagi menghabiskan sisa hidupku untuk memeluk masa lalu. Aku ingin belajar memeluk diriku sendiri. Pelan-pelan aku ingin membangun hidupku lagi. Menulis cerita, membuat video, menemani orang-orang yang mungkin sedang sama lelahnya denganku. Kurasa energi ini akan jauh lebih berguna jika kutanam menjadi sebuah karya, daripada terus kusiram ke taman yang bunganya sudah lama gugur. Motor mulai melambat. Kami hampir sampai. Driver itu menoleh sebentar. Mbak, namanya siapa? Aku tersenyum, lalu menatap langit yang kini dipenuhi bintang. Jangan terlalu mengingat namaku, karena pada akhirnya nama hanyalah cara dunia memanggil seseorang. Kalau suatu hari nanti masih ada yang mengingatku, aku berharap bukan karena siapa aku, melainkan karena di suatu malam saat hidup terasa terlalu berat, mereka pernah membuka satu cerita, lalu menemukan sedikit keberanian untuk melangkah lagi. Dan kalau suatu hari nanti mereka tersenyum setelah menutup cerita itu, kurasa itu sudah lebih dari cukup.